就出来吧，有胆量的。天上新来的是个人，真正意图。原来这才是座山客老师引我的。我要和你聊聊，何必一来？你竟敢认同我，那就厮杀了！空间时刻长的镇压之力。 蜂王5大巨头。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari Soulstar episode ke-201 yang pada cerita sebelumnya Lo Feng telah pergi ke tempat dari wilayah Ice Hellstar yang di sana Lo Feng secara diam-diam menyusup ke sana untuk mendapatkan pecahan logam ketiga dari teknik 9 manual jilid yang rencana itu berhasil, tetapi sayangnya Lo Feng malah tertangkap dan Lo Feng pun mendapatkan hukuman dari Ras Doku yaitu berupa penjara dari Ice Hellstar, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penjelasan yang terjadi pada situasi Lo Feng sekarang, yang dimana pada situasi sekarang untuk kehidupan Lo Feng ia tidak akan terancam karena inti kehidupannya tidak berada di tubuh manusia tetapi berada di tubuh tanduk emas, dan tubuh tanduk emas juga telah berada di tempat yang aman jauh dari medan pertempuran. Dan untuk tubuh manusia sebenarnya Lo Feng masih bisa untuk meminta bantuan dari gurunya yaitu penguasa kota Primal, tetapi permintaan ini hanya Lo Feng gunakan jika berada di kondisi yang sangat terdesak. Dan untuk sekarang Lo Feng ingin berjuang keluar dari penjara ini dengan caranya sendiri. Dan sedangkan informasi dari kesatria ungu dan juga kesatria hijau yaitu Sirana Universe Vulnerable pada Ras Doku, kita mendapatkan informasi sebenarnya logam hitam yang Lo Feng curi merupakan barang titipan dari gurunya Lo Feng yaitu Zhoushan. Jadi di sini kedua kesatria ini telah mengenali gurunya Lo Feng yaitu Zhoushan, dan Zhoushan juga telah menitipkan kristal hitam ini kepada mereka, serta Zhoushan memberikan pesan kepada mereka berdua bahwasanya nanti akan adanya muridnya yang mencoba untuk mendapatkan logam hitam ini, dan Zhoushan menyuruh kepada kesatria hijau dan juga kesatria ungu untuk memberikan pelatihan kepada muridnya yaitu dengan memasukkannya ke dalam penjara Ice Hell. Maka dari itulah kedua kesatria tersebut memasukkan Lo Feng ke dalam penjara Ice Hell, dan Lo Feng yang berada di dalam dari penjara Ice Hell. Di sana Lo Feng menyadari kalau penjara Ice Hell merupakan tempat yang sangat luas yang seperti sebuah alam besar yang berada di dunia internal. Jadi penjara Ice Hell merupakan tempat yang sangat luas tetapi tidak adanya jalan keluar, dan di dalam penjara ini tidak bisa untuk menggunakan teleportasi karena tekanan dari penjara Ice Hell. Tetapi anehnya penjara Ice Hell ini tidak terisolasi dari dunia luar karena Lo Feng ternyata yang masih bisa terhubung ke dunia luar menggunakan alat virtualnya, membuat Lo Feng cukup bingung, tetapi Lo Feng merasa senang karena komunikasinya yang akan tidak terputus. Tetapi di saat itu adanya seorang tahanan yang disebut sebagai jiwa penelan binatang menyerang Lo Feng secara tiba-tiba menggunakan tubuh ganda. Untungnya Lo Feng mampu menghindari serangan tersebut dan Lo Feng bisa juga menghabisi semua bayangan dari jiwa penelan binatang. Dan hal itu membuat jiwa penelan binatang tidak berani menghadapi Lo Feng, dan ia memutuskan untuk mundur dalam pertempuran dengan tubuh aslinya. Dan setelahnya adanya lagi seorang prajurit yang bernama prajurit Katu mencoba untuk menyerang Lo Feng, bahkan ia sampai membakar tubuh anjingnya untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Tetapi berkat kecepatan dari sayap Shaonya Lo Feng membuat ia mampu untuk menghindari serangan dari prajurit Katu tersebut, yang bahkan prajurit Katu yang telah membakar tubuh anjingnya ia masih belum mampu untuk mengejar kecepatan Lo Feng, yang pada akhirnya membuat prajurit Katu itu merasa depresi. Apalagi ia sudah lama terjebak di penjara Ice Hell ini, bahkan sampai triliunan era ia sudah tidak memiliki harapan untuk bisa keluar. Dan di sana pun prajurit Katu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan ia melakukan peledakan diri. Dan bagi para tahanan lainnya yang melihat pemandangan adanya tahanan melakukan peledakan diri merupakan pemandangan yang biasa karena mereka juga
juga merasakan depresi yang sangat ekstrim terjebak di dalam penjara ini dan tidak adanya jalan keluar. Tetapi Lo Feng yang baru pertama kali melihatnya, ia dibuat cukup terkejut karena ternyata para tahanan di penjara ini yang sudah sangat depresi berat. Lo Feng juga membayangkan apakah dirinya juga akan terjebak di penjara ini selama-lamanya seperti para tahanan lainnya. Tetapi pikiran buruk tersebut menghilang begitu cepat karena setelahnya Lo Feng percaya diri ia akan bisa keluar dari penjara ini dengan usahanya sendiri. Setelahnya Lo Feng menelusuri wilayah tersebut yang sampai pada akhirnya Lo Feng menemukan sebuah monumen yang berisikan informasi dari penjara es ini. Yang dari informasi tersebut Lo Feng menemukan bahwasannya di penjara ini adanya 12.000 tahanan dan adanya informasi yang memberitahu ternyata tahanan bisa keluar dari penjara ini, tetapi dengan adanya satu syarat, yaitu dengan mereka mengumpulkan tag identitas dari tahanan lainnya, yaitu dengan cara mengalahkan mereka yang sampai mengumpulkan 10.000, yang jika hal tersebut berhasil maka tahanan tersebut diperbolehkan untuk keluar dari penjara es ini. Lo Feng semakin terkejut dengan kekejaman dari penjara ini, yang artinya untuk mereka bisa keluar dari penjara ini 12.000 dari setiap tahanan harus mengumpulkan tag identitas sampai 10.000, yang artinya dari 12.000 tahanan hanya satu saja yang bisa keluar dari penjara ini. Lo Feng juga sadar kalau semua ini juga merupakan rencana dari gurunya, yaitu Zhou Shan, yang telah sengaja untuk mengirimkan dirinya di tempat ini agar dirinya ditahan di penjara es Hell juga untuk mengikuti ujian ini dan bertujuan untuk Lo Feng bisa memahami hukum rimba di alam semesta. Dan Lo Feng menganggap semua bentuk pelatihan ini termasuk sebagai pelatihan yang kejam, tetapi Lo Feng tetap akan mengikuti pelatihan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan serangan dari makhluk botani yang bernama Chang Jing yang menyerang Lo Feng secara tiba-tiba karena ia tahu Lo Feng berasal dari ras manusia dan Chang Jing tahu ras manusia memiliki dunia virtual mereka dan Chang Jing ingin mendapatkan alat virtualnya Lo Feng. Tetapi dengan kemampuan Lo Feng yang lebih kuat, Lo Feng mampu melawan Chang Jing yang sampai pada akhirnya malah Chang Jing yang dihajar oleh Lo Feng sampai Chang Jing kehilangan 50% energi undyingnya. Ya sampai pada akhirnya Chang Jing menyerah dan ia memberitahu kepada Lo Feng semua tahanan di penjara ini mereka semua sudah kehilangan akal sehat mereka karena sudah terlalu bosan terjebak di dalam penjara ini, dan hiburan berupa dunia virtual merupakan hiburan yang sangat berharga bagi setiap para anggota tahanan dan mereka ingin menghilangkan depresi dengan memasuki dunia virtual. Dan setelahnya Chang Jing memohon kepada Lo Feng untuk memberikan scanner anonim, yaitu untuk masuk ke dalam dunia virtual, tetapi Lo Feng menolaknya dan juga Lo Feng berbohong kalau ia tidak memilikinya. Lo Feng sengaja tidak ingin memberikan scanner anonim itu karena ditakutkan jika semua orang mengincar scanner anonim ini, maka seluruh tahanan yang berada di penjara ini akan malah mengincar dirinya. Dari informasi lainnya juga, penjara es ini pada era sebelumnya sudah banyak menewaskan para tahanan penjara sampai 11.000 tahanan dan hanya menyisakan 860 tahanan, yang kebanyakan dari mereka merupakan kaisar puncak yang berada di kekuatan 50 kaisar batas, 10 kaisar tak terkalahkan, dan 5 kaisar tak terkalahkan sejati, yang artinya dari keseluruhan para tahanan di penjara, mereka yang memiliki kekuatan puncak adalah 5 orang, yang kekuatan ini bisa diukur setara dengan kekuatan dari kaisar Seven Blade. Dan juga para tahanan sendiri, mereka memiliki ranking mereka masing-masing untuk bisa menentukan siapa yang terkuat, yang ranking tersebut dibuat oleh kaisar Skywolf. Dan informasi lainnya, 5 kaisar yang terkuat di penjara ini yang sudah berada di kaisar tak terkalahkan, walaupun mereka sebanding dengan kaisar Seven Blade, tetapi mereka memiliki kekuatan tubuh fisik yang lebih kuat dari manusia. Ada yang 60 kali, bahkan ada yang 200 kali. Jadi walaupun setara, tetapi tidak bisa dibandingkan jeruk sama jeruk. Dan tidak hanya itu, karena para tahanan sudah terjebak di penjara ini dalam waktu yang sangat lama, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mempelajari banyak hal. Jadinya apa yang mereka bisa pelajari
cari adalah kemampuan mereka masing-masing dan juga senjata mereka masing-masing, yang setiap dari mereka tidak memiliki banyak senjata, dan hal itu bisa membuat mereka berfokus untuk mempelajari satu senjata mereka secara maksimal sampai 100%, yang hal ini lebih diunggulkan daripada dunia luar, yang di dunia luar para perjuang memiliki banyak harta, tetapi mereka kebanyakan tidak menguasai harta mereka secara utuh. Tetapi di penjara ini, walaupun para tahanan hanya memiliki satu senjata, mereka menguasai senjata itu secara penuh 100%, yang mengartikan kemampuan mereka jauh lebih konsisten. Dan tak lama kemudian, Lo Fong menghadapi musuh baru yang bernama Kaisar Tulang yang berada di peringkat 11 dari tahanan penjara. Lo Fong melawan Kaisar Tulang tersebut menggunakan teknik dari Dewa Binatangnya, tetapi Kaisar Tulang dapat menghancurkan teknik Dewa Binatangnya Lo Fong menggunakan teknik penghancurnya, yang hal itu pun membuat Lo Fong sadar kalau kekuatannya masih belum setara dengan Kaisar Tulang, dan Lo Fong memutuskan untuk mundur dalam pertempuran menggunakan kecepatan dari sayap Xiaowu-nya. Membuat Kaisar Tulang tidak bisa mengejar, yang sekaligus juga Kaisar Tulang dibuat kaget dengan kecepatan Lo Fong yang sangat cepat. Ia mengakui kecepatan Lo Fong bakal lebih cepat daripada 5 kaisar tak terkalahkan yang berada di peringkat puncak dari penjara ini, dan Kaisar Tulang percaya kalau Lo Fong akan bisa menjadi ancaman besar di masa depan bagi para tahanan lainnya di penjara ini. Dan setelahnya Lo Fong sadar kalau kekuatannya masih belum cukup untuk bertahan hidup di penjara ini, dan Lo Fong pun memutuskan untuk membuat teknik baru untuk bisa memperkuat dirinya, yang dimana mengandalkan dari harta diagram bintang, dengan Lo Fong memaksimalkannya menggunakan 16 bintang tersegel, yang 16 bintang tersegel tersebut dihubungkan menjadi satu dan membentuk teknik baru yang disebut sebagai 10.000 diagram bintang sermon, yang teknik tersebut Lo Fong asah terus menerus di dalam dunia virtual selama ratusan tahun, yang pada akhirnya teknik itu telah berhasil Lo Fong siapkan. Tetapi sayangnya secara bersamaan juga rumor dan juga dugaan mengenai Lo Fong yang memiliki scanner anonim, yaitu alat untuk terhubung ke dunia virtual universe, telah diduga sangat kuat dan juga menyebar luas di para tahanan penjara lainnya, membuat para tahanan lainnya mereka mulai untuk mencari Lo Fong, menghabisi Lo Fong dan mengambil scannernya Lo Fong. Bahkan kabar tersebut sampai terdengar oleh Kaisar Silver Eye, yang dimana Kaisar Silver Eye ini merupakan tahanan peringkat kedua terkuat dari penjara ini, dan ia sekarang mengincar Lo Fong juga untuk bisa mendapatkan scanner virtualnya Lo Fong. Pada situasi ini sudah banyak para tahanan mencoba untuk mencari Lo Fong, termasuk dengan peringkat kedua, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berhasil untuk menemukan Lo Fong karena Lo Fong memiliki alat yang lebih canggih daripada tahanan lainnya. Dan singkat cerita, 10 tahun telah berlalu, dan pada saat ini sistem ranking pada tempat penjara itu telah berubah dengan mereka mendapatkan kabar bahwasannya Lo Fong telah naik peringkat ke peringkat 18, yang bahkan hanya karena melewati 3 pertempuran saja. Hal ini membuat banyak orang penasaran dan banyak dari mereka mulai serius untuk memburu Lo Fong. Tetapi banyak juga para tahanan yang tidak berani untuk mengganggu Lo Fong karena mereka sadar dalam waktu yang sangat dekat ini Lo Fong sudah mencapai peringkat 18, yang artinya kekuatan Lo Fong tidak bisa diremehkan. Singkat cerita, Lo Fong menantang petarung peringkat ke-12 yang bernama Kaisar Lightning Racing Emperor, yang memiliki ciri-ciri seperti gabungan tubuh manusia dan juga tubuh singa. Dan Kaisar Lightning Racing ia sangat kesal karena Lo Fong yang mencoba untuk menantangnya bertarung, dan ia pun menerima tantangan pertarungan Lo Fong. Tetapi secara bersamaan juga Lo Fong menyadari bahwasannya adanya 2 kaisar tak terkalahkan yang mencoba untuk datang ke tempatnya, yaitu Kaisar Silver Eye dan juga Kaisar Blood Dog, yang membuat Lo Fong sadar ia harus menyelesaikan pertarungan ini cepat sebelum kedua kaisar tak terkalahkan ini datang ke tempatnya secara bersamaan. Setelahnya pertarungan Lo Fong melawan Kaisar Lightning Racing dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Kaisar Lightning Racing menggunakan kemampuan utamanya, yaitu dari pemahaman hukum waktu yang ia pancarkan dari senjata rantainya dan juga serangan listrik yang kuat dari tubuhnya. Dan sedangkan untuk Lo Fong ia menggunakan kemampuan jiwanya karena Kaisar Lightning Racing yang memiliki kelemahan pada kekuatan jiwanya yang membawa Lo Fong bisa untuk memanfaatkan hal tersebut.
dan juga Lo Feng menggunakan teknik barunya dari diagram bintang, yaitu 10.000 diagram bintang dengan Lo Feng menggunakan 16 harta bintang tersegel membentuk serangan dari ekor dewa binatang yang Kaisar Lightning Racing mencoba untuk menghentikannya menggunakan rantainya, tetapi hal itu gagal dengan rantai Lightning Racing yang dihancurkan oleh teknik dewa binatangnya Lo Feng. Hal ini seketika membuat Kaisar Lightning Racing merasa panik dengan situasinya yang terpojok. Ia pun langsung melakukan pembakaran energi undyingnya untuk bisa meningkatkan kekuatan sampai ratusan kali lipat. Tetapi pada saat ini Lo Feng tidak terlalu yakin untuk melanjutkan pertarungan karena tidak hanya Kaisar Lightning Racing yang kekuatannya semakin meningkat, tetapi secara bersamaan juga dua Kaisar tak terkalahkan yang sebelumnya telah diberitahu menuju ke tempat Lo Feng kini sudah hampir dekat ke tempat Lo Feng, yang Lo Feng pun langsung memutuskan untuk pergi menjauh dari sana sampai Lo Feng pada akhirnya bisa menjauh dari Kaisar Lightning Racing. Tetapi sayangnya Kaisar Silver Eye ia telah duluan sampai di lokasinya Lo Feng, membuat Lo Feng pun tidak memiliki pilihan untuk menghadapi Kaisar Silver Eye, yang dimana Kaisar Silver Eye ini merupakan Kaisar tak terkalahkan yang julukannya seperti dengan Kaisar Seven Blade. Tetapi di sini perlu diingat Kaisar Silver Eye akan lebih kuat dari Kaisar Seven Blade karena ia yang sudah mendapatkan pelatihan keras di dalam penjara es ini, dan sepertinya untuk pertarungan Lo Feng melawan Kaisar Silver Eye ini akan berada di episode lusa, jadi kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 就出来吧，有胆量的。天上新来的是个人，真正意图，原来这才是座山客老师。